Kita langsung Mm-mm. aja ya Mbak ke Zafrans yang bertanya. Yang pertama kali adalah dari @cerita Nisa. Katanya Mbak Prita pembagian pos tabungan pendidikan itu apa saja sih? Mungkin alokasinya kali ya Mbak ya? Oke, jadi kalau tabungan pendidikan itu sebetulnya kan alokasinya apa namanya tergantung jumlah anaknya. Kalau kayak tadi kasusnya Mbak Atalia kan anaknya satu, terus udah gitu anaknya udah SD kan ya Mbak ya. Berarti kan kamu kan akan Betul. fokus untuk SMP, SMA dan kuliah, bener nggak? Oke, Betul. maka pada saat dia mau ngumpulin dana buat pendidikannya, itu dia mesti ngitung dulu. Nah sekarang kan kebetulan Mbak Atalia tinggalnya di Jakarta nih, terus sekarang SD-nya udahlah di SD mana. Nah udah tahu kan SMP dan SMA-nya kemana, bener nggak? Sudah ada incaran Mbak. Incaran, tetapi nanti perkara anaknya mau ke situ apa enggak kita nggak tahu deh gitu. Tapi Benar. paling enggak kita sebagai orang tua tuh udah punya bayangan, oke, angkanya akan segini dan segini. Kalau kuliah, to be honest with you ya, anakku udah kelas 3 SMA aja, sampai sekarang tuh ternyata tadi aku ketemu sama orang tua murid, tuh semua juga masih pada bingung gitu anaknya mau kuliah di mana. Jadi kalau yang pada TK-TK ini sampai udah tahu, wah anakku nanti gue, wah hebat banget ya karena ini kakak-kakaknya yang kelas 3 SMA aja masih pada pening di mau psikotes gitu kan. Tapi at least kita sebagai orang tua tuh tahu bahwa oke okay, kita ngejar untuk prepare yang kira-kira kita sanggup dulu. Jadi kalau anak kita masih SD, kita prepare yang kita sanggup. Kalau aku sanggupnya misalnya baru di perguruan tinggi negeri, jalur mandiri, ya udah nggak apa-apa, gitu kan. Tapi kalau misalnya gini, oh aku sekarang udah bisa upgrade nih, misalnya aku udah bisa perguruan tinggi swasta bahkan yang mungkin international degree, oke okay, nggak apa-apa, atau bahkan malah dia naik lagi ke apa namanya aku bisa nih nyiapin ke luar negeri, oke okay, kotanya yang mana, maka ini jadi punya pos nih anaknya Mbak Atalia punya pos untuk SMP, SMA dan kuliah, berarti ada tiga. Tabungan pendidikannya berarti ada berapa dong? Tiga Tiga juga, dong. bukannya cuma Cuma satu, karena satu. yang ini buat SMP, yang ini buat SMA, yang ini buat kuliah. Dan pastinya karena anaknya tadi udah 3 SD ya? Berapa sih? Ya, Tadi benar. 3 Tiga SD kan SD. ya? SD. Berarti untuk yang ke SMP itu udah jangkanya lebih dibilang menengah, yang buat SMA dan buat kuliah itu bisa dibilang jangkanya panjang. Sehingga kalau sampai Mbak Atalia puyeng banget, aku nggak mau sampai tiga begitu Mbak Prita. Emang lu pikir otak gue cuma buat mikirin anakku doang gitu? Aku kan juga banyak yang lain kata gitu. Oke nggak apa-apa. Kalau karena banyak yang bilang begitu, emang nggak bisa yang balik gabung aja oke. Untuk yang ke SMP harus dipisah karena dia beda sendiri, dia jangkanya menengah. Pendek. Tapi Oh. yang SMA dan kuliah mau digabung dulu bisa. Itu kan ada yang nanya kan tabungannya nggak bisa digabung Iya, jadi satu pas. tuh, gitu. Kebanyakan rekening Benar-benar. soalnya bingung biasanya Mbak. Tapi yang namanya Oke. buat dana pendidikan anak nggak boleh bingung. Bener banget. Sip. Oke, Mbak ada kita lanjut ya Mbak, ada pertanyaan dari @underscore Marisa. Katanya untuk Mm-mm. dana pendidikan ini apakah bayar masuknya aja Mbak atau keseluruhan beserta SPP selama 3 tahun misalkan untuk anak SMP dan SMA plus biaya lain-lainnya. Oke. Oke, aku sekarang mau nanya dulu deh sama Mbak Atalia. Kamu nih kepengennya sekarang ya kan tadi kan aku nggak kepengen deh kayak kemarin waktu SD kok apa sih kayak apa ya apa uang apa adanya aku taruh tabungan. Aku sekarang Iya, pengen benar-benar benar. prepare. Nah, pertanyaannya kalau kamu targetnya prepare-nya itu uang pangkal aja atau SPP-nya juga? Jadi kalau aku sih prepare-nya uang pakal dan uang SPP itu Hmm. pokoknya harus masuk eh, uang income-ku lah, maksudnya income aku dan suami itu kita pokoknya kita batasin berapa ya 10% kalau nggak salah Mbak gitu. Jadi Oke, goalnya ini ke uang pangkal. oke. Karena kamu berdua mungkin kerjanya regular income, betul nggak? Benar. Nah, betul banget. Jadi itu bedanya. Kalau misalnya Zepfriend seperti Mbak Atalia di sini, yaitu memiliki regular income dan kebetulan dua-duanya lagi kerja, jadi double garden kan ya. Nah, sebetulnya targetnya cukup uang pangkal aja. Karena dari habis uang pangkal, dia bisa membayarkan dana pendidikannya dengan regular income. Regular income tuh kayak gaji gitu ya teman-teman tiap bulan. Lalu dia sisihkan. Dan dia udah punya target. Aku cuma bisa atau aku cuma mau menyisihkan 10%. Jadi aku akan cari sekolah yang SPP-nya tuh kira-kira 10% dari income kami berdua. Kira-kira tuh kayak gitu.
Tapi kalau pertanyaan ini datang dari Zfriends underscore Marisa yang aku nggak tahu pekerjaannya apa, maka jawabannya bisa dua. Kalau pekerjaannya itu seperti Mbak Atalia dan pasangannya, maka ikuti cara yang tadi. Tapi kalau pekerjaannya malahan misalnya seperti momot kita hari ini ya, mungkin pasangannya punya usaha, lalu dianya punya regular income, itu bisa beda cerita. Karena bisa jadi malah suggestionnya itu benar-benar sampai lulus supaya dia nggak ada rasa pening untuk bayar uang sekolah bulanan. Jadi dia akan kejar angkanya tuh SPP plus uang sekolahnya, gitu loh. Betul sekali Mbak, ini Mbak. sebenarnya aku jadi kepikiran juga deh, kayak biaya sosial itu beneran harus dipikirin banget loh Mbak waktu kita milih sekolah kan. Dan Betul. Nah itu perlu dipersiapkannya seperti apa sih Mbak? Kalau biaya sosial itu apakah itu masuk dalam misalkan aku tadi menyisihkan 10% untuk biaya pendidikan. Nah, apakah masuk ke dalam 10% itu kah atau ada pos lagi yang harus aku siapkan untuk biaya sosial ini Mbak? Ya, jadi sebenarnya kan biaya sosial ini kan kategorinya banyak banget ya. Kalau misalnya kita masih ngomong biaya sosial itu lebih kayak jajan, terus kayak supaya bisa beli-beli bento lucu-lucu tuh ya sekarang banget berseliweran gitu. Itu sebenarnya udah masuk ke yang 10% tadi. Jadi itu part of the SPP plus perintilannya lah. Tapi kalau kita udah ngomongin biaya sosialnya itu seperti biaya ulang tahun, kemudian kita mau menyisihkan nih untuk kado-kado, atau kitanya bikin pesta buat anak kita, itu udah beda lagi. Itu sebenarnya posnya kalau aku pakai living, saving, playing, itu masuknya ke playing. Jadi pastikan kalau kita masuk ke sekolah tertentu, kita sanggup nih untuk bisa mengcover biaya sosial tersebut. Ada orang tua yang bilang gini, biarin aja gitu kan ya. Anakku kan tinggal diajarin aja gitu. Oh, aku emang nggak bisa beli itu. Tapi sometimes in life gitu, kita mesti akui bahwa ada hal-hal yang memang kita tidak pertimbangkan sebelumnya. Misalnya kayak biaya kegiatan sekolah gitu yang mungkin tidak di-announce sebelumnya gitu kan. Kalau anak kita nggak ikut, masa kita mau bilang itu mahal apa gimana, kan kasihan juga ya untuk perkembangan dia. Mungkin kalau kita bicara perkara merek-merek barang, itu masih bisa kita atur. Tapi kalau kita bicara kayak kadang-kadang kan ada ini loh, kalau udah levelnya SMP ya, itu ada nih kegiatan-kegiatan yang mereka nonton bareng gitu kan. Anak-anaknya bareng, atau misalnya ada berenang bareng, atau misalnya keluar kota bareng, itu sering terjadi. Nah, masa kita istilahnya jadi antisosial gitu kan, itu yang harus jadi pertimbangan kita juga gitu. Oke, noted Mbak. Ini ada pertanyaan nih Mbak buat Mbak Atalia, sebentar barusan aku cek. Nih katanya Mbak Atalia, aku mau kepo dong, ada tips cara pilih sekolah buat anak dari Ibupedia nggak sih? Kira-kira apa ya Mbak? Dan kepo Mbak. Kalau ngomongin Ibupedia, maksudnya kalau dari tips dari Ibupedia, kita sih menyarankan ya itu tadi sih, kalau memilih sekolah itu pastinya harus yang sesuai dengan budget kita juga ya. Jangan sampai uang SPP-nya itu, ini sekolahnya bagus tapi uang SPP-nya itu kita harus nyarinya setengah mati buat nutupin nge-cover. Itu sih biaya nomor 1. Kemudian lihat juga ininya kebutuhannya anak, karena tiap anak kan beda-beda. Ada yang lebih butuh kayak misalnya dia lebih ini sih Mbak, kayak ekskul ya, misalkan ekskul. Nah, dia tertarik dengan dalam bidang apa dan segala macam, itu cari sekolah juga yang bisa mensupport lah, intinya bisa mensupport kebutuhan si kecil gitu. Terus jangan lupa juga yang ditetapin juga sama usia juga sih ya. Ngomongin usia masuk sekolah kan itu juga beda-beda ya tiap sekolah. Nah, itu juga perlu dipikirin juga gitu. Oke, Mbak Nabila, semoga keponya terjawab ya. Ini masih banyak Mbak pertanyaannya, sebentar ya aku coba kurasi dulu karena ramai sekali ini di kolom pertanyaan. Oh ini Mbak, sambil mungkin kita kurasi, kita aku pengen tanya juga deh. Anaknya ada ini nggak Mbak? Kan pindah katanya nih dari sebelumnya kamu tinggal di mana sih, di Jawa Timur? Aku di Malang Mbak dulu. Nah di Malang tuh pindah ke Jakarta kan, agak-agak kayak culture shock gak sih? Nah itu aku sebenarnya menyiapkan sekali ya mental anakku.
Jadi Mm-mm. aku pindah itu cukup dalam waktu singkat sih sebenarnya, dalam waktu Mm-mm. 2 bulan kita persiapan. Mm-mm. Tapi sebelum pindah tuh memang aku sudah men-sounding ini akan ada Mm-mm. teman-teman baru, circle yang baru, Mm-mm. kebiasaan yang Mm-mm. baru. Dan waktu dia masuk ke sekolah, kelihatan perbedaannya itu dari sekolah yang aku pilih itu ternyata pengantarnya bahasa Inggris. Sedangkan dia di sekolah Oh. yang lama itu full bahasa Indonesia. Tapi kita untungnya mempersiapkan dia, maksudnya Mm-mm. di rumah dia terbiasa bahasa Inggris sama kita, jadi kita mempersiapkan dari situ. Jadi sebenarnya kalau untuk pelajaran itu shocknya agak-agak di situ aja sih Mbak, karena dia berarti harus Mm-mm. bekerja lebih keras untuk mengerti lesson yang dia terima dalam bahasa yang mungkin Mm-mm. dia cuma pakai aktif di rumah aja, nggak di sekolahnya dia dulu yang Mm-mm. lama. Terus kalau untuk teman-temannya karena masih pandemi ya Mbak ya, jadi belum belum ada tuh acara kumpul-kumpul kemana dan segala macam, jadi belum kerasa banget ya. Cuma kalau Oke. untuk teman-temannya sih di sekolah dia belum ada yang aku takutkan sebenarnya, ini temanku punya ini, aku juga mau dong, tapi ternyata aku tidak Mm-mm. mengalaminya. Belum. Aku tidak Oke. belum mengalaminya lah Mm-mm. gitu. Dan yang terakhir, berarti uang pangkal yang dulu dibayarin nggak bisa ditarik lagi Oh dong. iya Mbak, itu namanya aku membayar uang pangkal 2 kali ya berarti ya. Itu Iya, itu memang benar-benar salah ini satu sih. tantangan tuh dalam dana Betul. pendidikan anak untuk yang orang tuanya berpindah-pindah. Itu biasanya tuh Pindah. yang suka nanya kayak gitu teman-teman yang ASN atau teman-teman yang istilahnya tuh di BUMN yang ada penempatan-penempatan. Karena dia bilang, ini paling paling sedih kalau SD sih Mbak, karena kan panjang banget ya, mau tungguin sampai lulus juga lama banget. Kalau SMP Benar. kadang-kadang ya udahlah tungguin aja sampai lulus baru pindah katanya gitu. Jadi itu juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga. Silakan Meliza. Oke. Nah Mbak, ini aku udah dapat pertanyaan nih dari Yuda Ayu. Katanya Mbak Prita gimana menyiapkan dana Hmm? pendidikan untuk pedagang? Mungkin banyak juga nih Mbak teman-teman Zafriends yang profesinya sebagai pedagang atau wirausaha. Mm-mm. Beberapa juga dapat penghasilannya harian nih Mbak Prita. Gimana katanya Mbak? Oke, pertama kita harus membuat perhitungannya dulu. Karena gini, kalau hariannya dapatnya 100.000 dengan hariannya dapatnya 50 juta kan jadi beda banget, benar nggak? Benar-benar Mbak. Ya, katakanlah pedagang harian omsetnya 50 juta, terus dia bisa bawa pulang bersih 10 juta tiap hari. Kan ada yang kayak gitu. Oke, 10 juta tiap hari kan nggak mungkin habis semua dong, betul nggak? Kan 10 juta setiap hari itu gede banget untuk dihabisin, juga kenyang banget, mau makan apa sih gitu, masa all you can eat mulu Japanese fusion yang 8 course, kan nggak mungkin tiap hari dong makan kayak gitu. Artinya kalau kita adalah pedagang yang mendapatkan income-nya harian, untuk dana pendidikan anak tidak bisa dikelola secara bulanan. Yang kita lakukan adalah preparing uangnya itu memang hanya untuk 1 tahun. Jadi saat dia lagi dapat besar, dia langsung pindahin. Dia dapat besar, dia langsung pindahin. Dia kumpulin di satu pot yang terpisah. Itu adalah untuk ngebayar uang sekolah tahun berikutnya. Walaupun bayar uang sekolahnya mungkin tetap bulanan, karena kan nggak semua sekolah mau terima ya, bayar langsung 12 bulan. Kalau sekolah-sekolah tertentu ada yang mau terima, maka ambil aja paket itu supaya juga bisa dapat diskon biasanya. Tapi kalau enggak, ya udah, berarti kita tetap taruh aja uangnya di pot itu, bayarnya nanti tiap bulan. Tapi untuk semua teman-teman yang dapetin penghasilannya project or invoice-nya nggak cair terus tiap bulan, jadi kadang cair besar kadang enggak, atau pedagang harian, memang tidak disarankan untuk membayarkan SPP-nya mengandalkan income yang tiap bulan. Ya, nanti jadi pusing yang tiap bulan andelin buat bayar listrik gitu-gitu aja. Tapi buat yang anak sekolah supaya udah tenang. Karena kalau anak kita sekolah kita udah tenang, maka biasanya permasalahan orang tua tuh lebih enak gitu loh, lebih kepala dingin gitu loh untuk menyelesaikannya. Oke, Mbak Mas Yuda mudah-mudahan terjawab ya. Ini ada lagi nih Mbak pertanyaan dari Mbak Anissa ya. Tadi kalau Mm-mm. cara menghitung dana pendidikan kita udah sempat bahas ya Mbak ya. Mungkin ini Mm-mm. sekarang yang perkiraan biaya pendidikan naik berapa persen sih Mbak tiap tahun katanya. Kalau pakai data yang kemarin dikumpulkan oleh Harian Kompas kan dibilang itu kisarannya sekitar berapa? 6% ya. Kan kira-kira kan kemarin ngomongnya kayak gitu. Tapi kan itu again, itu kan merupakan udah di datanya tuh banyak gitu ya.
PTN, PTS digabung semua. PTN, PTS itu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta. Nah, sekarang pertanyaannya, kita udah tahu nggak sekolah dasar atau sekolah SMP atau playgroup atau TK yang kita incar? Lebih baik fokus ke situ. Jadi misal, oh aku kepingin yang berbasis agama, ya udah cek deh di kota tempat kita tinggal, sekolah-sekolah berbasis agama seperti apa. Nah, kita cek nih apa perkiraan kenaikannya dengan ngobrol sama orang tua murid. Nah, itu akan ketahuan. Nanti kalau misalnya ada yang bilang, enggak aku maunya negeri. Biasanya yang kita lihat itu bukan uang sekolahnya, tetapi kita lihat tuh uang lain-lainnya, ekstrakurikuler dan lain-lainnya itu. Karena itu yang biasanya kita bayar tuh. Nah, itu yang dicek sama orang tua murid. Kalau ternyata, aku sekolah swasta biasa, itu juga sama. Jadi, prinsipnya adalah kita mesti ngerti jenis tipe sekolah yang mau kita pilih, ya udah kita fokus aja di situ. Karena ada yang kenaikannya 5%, ada yang kenaikannya 10, dan ada nih aku tahu juga yang 20% tuh beneran ada gitu loh tiap tahun. Mesti harus ekstra kerja keras ya Mbak ya. Oh ya, ya Allah. Nyiapin. Tapi semangat ya. Pertanyaan lagi kali ya Mbak, dari Mbak ini nih. Nah, mungkin banyak juga nih yang moms pemula, sebagai pemula dan ibu-ibu, mungkin udah mulai investasi juga, tapi gimana sih Mbak cara mengatasi rasa khawatir saat saham turun dan return RDPU minus, katanya Mbak Prita. Tolong dicerahkan Mbak pemahaman buat Mbak. Reksadana pasar uang minus tuh aku agak bingung sih sebetulnya. Karena reksadana pasar uang itu sebenarnya agak jarang ya yang minus. Jadi kalau misalnya memang reference mengalami reksadana pasar uangnya minus, mungkin aku sarankan untuk switching. Ya, jadi switching ini berarti maaf nih, pengelolaan produknya yang kurang tepat gitu. Karena kita harus lihat benchmark. Benchmark tuh artinya gini, kalau pasar itu dia nggak turun, tapi kok itu turun sendiri ya, nah something wrong with that gitu loh. Jadi lebih baik kita switch aja, nggak apa-apa kok, cut loss nggak apa-apa gitu, tapi kita bisa switch. Nah kalau misalnya kita bicara saham, mengatasi rasa khawatir, itu hanya bisa dengan menaikkan profil risiko. Karena orang tuh khawatir, karena dia satu nggak ngerti, atau yang kedua, duitnya pas-pasan di situ. Takutnya nanti duit ada-adanya ditaruh semua di situ. Kayak tadi aja Mbak Atalia cerita. Mbak Atalianya nggak apa-apa, tapi pasangannya yang nggak gitu kan. Jadi kan itu harus dicari jalan tengah nih, ngikutin siapa? Ngikutin yang perempuan apa ngikutin yang laki? Kira-kira gitu. Nah ini kan menarik ya, pada saat pemula dan ibu-ibu ini kan dia khawatir banget. Ya aku selalu bilang, kalau saking khawatirnya, dan trik aku begini. Ini ada uang nih, kayak misalnya suaminya Mbak Atalia maunya taruhnya di deposito atau maunya taruh di reksadana pasar uang. Katakanlah dia taruh di deposito. Taruh nih misalnya berapa sekian juta gitu ya. Dari situ kan biasanya suka ada bunganya atau bagi hasilnya. Nah, bagi hasilnya itu yang dibelikan saham. Bagi hasilnya itu yang dibelikan reksadana saham. So, kalau sampai pun ini sahamnya naik turun, modalnya tetap sama. Ya. Itu salah satu trik tuh. Modalnya tetap di deposito sama, tetapi hasil dari depositonya tidak diinvestasikan kembali ke deposito, tapi malah dibeliin instrumen yang istilahnya tuh beda banget karakternya, kayak saham atau apa. Jadi biarin aja gini naik turun, tapi modalnya itu nggak pernah turun gitu. Jadi dua-duanya mudah-mudahan happy. Aku juga pernah sih ya Mbak ya, nemuin case di mana ada sih ibu-ibu yang curhat di Ibupedia. Jadi dia mau merencanakan dana pendidikan anak, cuma kalau suami tuh lebih yang ya seadanya tabungan aja. Kenapa harus ngoyo sih, kenapa harus mengusahakan begitu banyaknya yang harus dikejar. Nah itu kalau misalkan nggak satu prinsip ya, satu visi tujuan keuangan itu seperti apa yang Mbak buat nyelesainnya gitu. Ya, aku paham banget. Nah, biasanya kalau tidak terjadi kompromi nih antara pasangan suami dan istri, itu ada beberapa jalan keluar. Oke, jalan keluar yang pertama itu adalah pemisahan tanggung jawab. Jadi, yang lebih suka dengan yang lebih returnnya lebih rendah, lebih stabil, kasih kesempatan untuk menyiapkan dana yang lebih pendek jaraknya. Nah, untuk yang orang tua yang lebih suka, yang lebih agresif dan lain-lain, nah dia tanggung jawabnya adalah
mengumpulkan untuk yang durasinya lebih panjang. Jadi dibedakan dari tanggung jawab. Mungkin kalau dua-duanya kerja. Sekarang kalau misalnya ternyata hanya salah satu yang kerja, salah satu enggak, ya maka itu berarti harus evaluasi setiap tahun. Artinya apa? Kalau dengan pakai return rendah aja dia bisa nyampe, ya udah berarti nggak apa-apa. Tapi kalau dengan trik yang return rendah nggak nyampe angkanya, ya berarti yang satunya ini mesti nurut untuk mau berubah. Kira-kira tuh kayak gitu. Nah yang terakhir caranya adalah kalau misalnya tidak terjadi kesamaan, nah lantas harus nih dibagi dua. Jadi oke, sekian yang ditaruh di tempat yang lebih aman, sekian yang ditaruh di tempat yang lebih istilahnya lebih agresif gitu. Kok kapal oleng ya? Agak oleng nih handphone aku barusan ya Mbak. Oke, baik Mbak Prita, Mbak Atalia 45 menit mungkin karena udah waktunya habis, jadi nggak stabil nih handphone. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Prita yang udah sharing-sharing ilmunya ya soal finansial dan juga dana pendidikan anak-anak. Mudah-mudahan tercerahkan ya semua Zafriends yang menonton malam hari ini. Dan Mbak Atalia juga terima kasih banget ya Mbak udah mau sharing-sharing tentang pengalaman para moms di Ibupedia. Semoga bisa mengambil manfaat juga dari IG Live kita malam hari ini. Aku tutup ya Mbak Atalia dan Mbak Prita sesi IG Live kita malam hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sesi selanjutnya. Katanya waktunya kurang nih kata Mbak Anissa. Mudah-mudahan meskipun waktunya sempit, tetapi apa yang dibawakan Mbak Atalia bisa mewakili nih semua Zafriends yang lainnya, dan aku juga tadi bisa menjawab kegelisahan-kegelisahannya. Mudah-mudahan tetap bermanfaat ya Zafriends.